Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama berdoa dan persekutuan doa IHBS ini. Mari kita akan memulai persekutuan kita akan memuji Tuhan dari RW 2 nomor 363, tetap setia. Mari kita nyanyikan lagu ini 2 kali berturut-turut ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini yang sudah kami lalui. Kami percaya Tuhan yang sudah menyertai setiap kami masing-masing. Saat ini kami mau menyatukan hati kami Tuhan, untuk kami boleh mendengar firman Tuhan, dan juga teristimewa kami boleh disatukan hati kami untuk berdoa bersama-sama. Berkati waktu ini Tuhan, supaya waktu ini boleh menjadi waktu yang indah di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sucikan dan layakkan kami. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita akan menyanyi dari KPPK nomor 325. Ku memilih Yesus. Kita nyanyikan bait yang pertama saja. Ku memilih Yesus, bukan harta, dan Dia milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus, bukan ladang, biar tangannya yang menuntunku. Ku
Selamat malam Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali dalam peristiwa doa Yabes pada malam hari ini. Topik kita pada hari ini adalah pilihan yang tepat yang diambil dari Yosua 24. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami mau mendengar firman-Mu, biarlah kami boleh mengerti dan kami boleh mentaati firman Tuhan. Kami boleh memilih yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yosua pasal 24, satu pasal yang cukup panjang. Biar kita bisa baca nanti setelah ini, saya akan bacakan hanya beberapa ayat dari 13. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Dan oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauh-jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, setiap orang pasti memiliki pilihan di dalam hidupnya. Dan sudah terbiasa diperhadapkan dengan berbagai pilihan yang harus dia ambil setiap hari. Ada hal-hal yang menyenangkan dan menggiurkan yang ditawarkan di dalam kehidupan nyata dan juga di dunia maya. Namun apakah pilihan yang kita ambil adalah pilihan yang tepat atau tidak? Dunia memberikan kita dasar dan tujuan untuk membuat pilihan. Tuhan juga mengajarkan kita dasar dan tujuan untuk membuat pilihan. Dunia memberikan dasar pilihan pada kita, tapi Tuhan juga memberikan dasar-dasar, patokan-patokan, sehingga kita bisa tahu pilihan yang tepat yang mana yang harus kita pilih. Itu sebabnya kita lihat ada perbedaan yang sangat besar di antara keduanya, termasuk hasil akhir yang akan diperolehnya. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita memilih hikmat. Tuhan mau kita memiliki hikmat untuk dapat memilih apa yang tepat dan benar. Tuhan mau kita memiliki hikmat untuk memilih apa yang tepat dan apa yang benar. Pilihan diambil tentulah di dalamnya mengandung risiko dan konsekuensi. Karena itu, sebelum pilihan itu diambil, kita harus memikirkan terlebih dahulu risikonya sebagai akibat dari keputusan yang telah diambil. Pilihan tepat dan benar akan memberikan hasil akhir yang luar biasa tentunya. Yosua pun diperhadapkan dengan hal yang sama. Yosua telah memilih dengan tepat dan terbaik. Yosua sebagai pemimpin umat Israel memutuskan pilihannya sendiri bahwa ia dan seisi rumahnya mau beribadah kepada Tuhan. Ini adalah bentuk ketegasan dan keteladanan Yosua bahwa ia dan seisi rumahnya bertekad tetap setia beribadah kepada Tuhan. Pilihan beribadah kepada Tuhan bukan semata-mata kerajinan kita melakukan ibadah, tetapi ketertundukan kita kepada Tuhan. Itulah ibadah yang benar dan sejati. Kita bisa bandingkan dengan Roma 12 ayat 1. Keputusan Yosua berangkat dari pengalaman dia berjalan dalam pimpinan Tuhan. Di antaranya, dia menjadi pendamping Musa dan sebagai salah satu dari 12 pengintai. Pengalaman tersebut sebagai dasar yang kuat bagi pengambilan keputusannya. Yosua sebagai pemimpin Israel memberikan nasihat kepada bangsa Israel untuk menjadi bangsa yang bagaimana mereka harus tahu menyatakan rasa syukur pada Tuhan dan dapat memilih pilihan yang tepat.
Yosua ingatkan mereka supaya mereka tahu rasa bersyukur dan memilih pilihan tepat. Tapi pertanyaannya, pilihan tepat yang bagaimana yang harus dipilih oleh bangsa Israel? Yang pertama, di dalam ayat yang kita baca di situ, Yosua memberikan sebuah tantangan pilihan kepada mereka supaya mereka memilih hidup takut akan Tuhan. Itu adalah pilihan yang paling tepat dan paling benar. Memilih hidup takut akan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam pidato perpisahannya, Yosua mengingatkan kembali kepada bangsa Israel akan komitmen ketaatan dan kesetiaan hanya kepada Tuhan. Komitmen ini penting diingatkan lagi oleh Yosua karena ia menyadari betul bahwa semua keberhasilan, keamanan dan berkat yang mereka terima semuanya itu karena anugerah Allah. Saudara kasih oleh Tuhan, Yosua mengajak umat Israel untuk kembali mengingat akan kisah perjalanan hidup mereka sebagai satu bangsa yang telah diselamatkan dan dijadikan umat pilihan Allah sendiri. Yosua pun mengingatkan akan kewajiban mereka sebagai umat pilihan Allah. Yosua berkata, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Itu di ayat yang ke-14. Allah sudah memperkenalkan dirinya kepada orang Israel dan mereka tahu seperti apakah Allah yang mereka sembah. Karena itulah Yosua meminta mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Tuhan mendaki mereka sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang kepada perjanjiannya. Kita bisa lihat dalam Keluaran 19 ayat 5. Maka mereka akan menjadi harta kesayangan kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Keluaran 19 ayat 6 bagi Allah sendiri. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hidup takut akan Tuhan membuat kita menjadi orang yang berhati-hati dalam bertindak, taat kepada perintah Tuhan dan menjauhi larangan yang diberikan Tuhan pada kita. Dengan demikian, hidup kita menjadi cerminan bahwa kita mengenal Tuhan yang kita sembah dengan baik dan benar. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hidup takut akan Tuhan adalah pilihan yang paling tepat dan paling baik bagi bangsa Israel. Juga bagi setiap kita. Mereka sudah diselamatkan, dituntun keluar dari Mesir. Dan mereka bisa masuk dalam perjanjian. Itu karena anugerah Tuhan. Itu sebab saudara sekalian, jangan gadaikan iman kita demi memperoleh sesuatu yang fana, demi memperoleh jabatan, demi memperoleh harta kekayaan, demi memperoleh teman hidup kita, gadaikan iman kita. Tapi biarlah kita tetap setia menyembah kepada Allah yang benar, yang sudah membawa kita kepada hidup yang kekal. Yosua menasihati untuk memilih pilihan tepat, yaitu hidup takut akan Tuhan. Dan hal yang kedua, pilihan yang tepat. Pilihan bagaimana yang tepat? Yang kedua, memilih untuk beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, sebelum tugasnya sebagai seorang pemimpin bangsa Israel berakhir, Yosua memberikan nasihat-nasihat dan peringatan kepada orang Israel agar mereka setia kepada Tuhan, tidak berpaling kepada berhala atau ilah lainnya. Yosua meminta umat Israel untuk apa? Beribadah, menyembah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Selain itu, Yosua juga meminta mereka untuk mengambil sebuah keputusan penting sebagai umat Allah. Apakah mereka akan tetap setia kepada Allah ataukah mereka ingin menyembah ilah bangsa lain. Yosua tidak memaksakan saudara sebangsanya harus memilih beribadah kepada Tuhan. Tapi Yosua mengingatkan bangsanya untuk menentukan pilihan yang tepat. Pilihan mereka seharusnya berpusat kepada Tuhan yang telah menuntun mereka keluar dari perbudakan di Mesir dan memberikan mereka tanah Kanaan. Yosua sebagai pemimpin umat Israel memutuskan pilihannya sendiri bahwa ia dan seisi rumahnya beribadah kepada Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pernyataan tersebut diucapkan oleh Yosua di depan seluruh orang Israel.
sebagai sebuah tekad dan kemantapan imannya yang tidak bisa ditawar-tawar. Yosua sebagai kepala keluarga mengetahui dengan jelas tanggung jawabnya untuk memimpin seisi keluarganya untuk setia beribadah kepada Tuhan yang hidup, yang sudah menyelamatkan, memelihara, memberkati hidupnya, yang sudah menuntun mereka. Saudara kasih Tuhan, ketegasan dan komitmen Yosua seharusnya menjadi teladan bagi para orang tua, khususnya setiap kepala keluarga, untuk memimpin seisi keluarganya. Bukan saya sekedar membawanya ke tempat ibadah, namun mendidik setiap anggota keluarga ke dalam pengenalan akan Kristus, maka memuridkan keluarganya, menuntun dan membantu menemukan rencana Tuhan bagi setiap anggotanya. Saudara kasih oleh Tuhan, Yosua dan keluarganya memberikan teladan dalam memilih pilihan yang tepat. Bagi Yosua, kesetiaan harus dimulai dari diri sendiri, dari keluarga, dan kemudian menular kepada orang lain. Inilah keteladanan yang begitu luar biasa yang ditunjukkan oleh Yosua. Yosua menyadari betul akan sifat manusia yang mudah melupakan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan terhadap mereka. Apalagi ketika hidupnya sudah makmur, hidup mereka lancar, mereka sudah diberkati. Mereka bukan lagi sebagai bangsa yang berpindah-pindah, berperang, berjuang dengan segala tantangan alam. Tapi kini mereka menjadi bangsa yang makmur, menetap di satu wilayah yang aman, di mana mereka dapat membangun kehidupan, keluarga, dan masa depan yang cerah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemakmuran, zona nyaman bisa menyebabkan komitmen kesetiaan kepada Tuhan menjadi luntur. Di bagian beberapa waktu lalu saya juga sudah pernah bahas tentang zona nyaman. Itu adalah area yang berbahaya. Saudara sekalian, kemakmuran zona nyaman bisa menyebabkan komitmen kesetiaan pada Tuhan menjadi luntur. Itu sebabnya Yosua mengingatkan dengan tegas supaya orang Israel tetap teguh iman dan kesetiaannya, hanya menyembah kepada Allah yang benar, dan komitmen untuk setia beribadah hanya kepada Allah. Namun pilihan bulat itu menuntut tindakan yang tegas, yang sama tegasnya, sebagaimana diingatkan Yosua dengan keras kepada mereka. Maka sekarang jauhkanlah Allah asing dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-23. Dan kita lihat akhirnya mereka pun kembali memperbaharui perjanjian mereka dengan Allah yang dipimpin oleh Musa. Sebelum mereka kembali ke tanah pusaka mereka masing-masing. Ayat 25-28. Sebagai umat Allah, marilah kita mengambil dan memutuskan pilihan tepat untuk menjalani hidup bagi Allah dan tetap berkomitmen penuh kepada Allah dengan tetap beribadah dan beriman penuh kepada Allah. Apapun masalah ataupun pergumulan kita hadapi, kita tetap memilih hati yang takut akan Tuhan dan setia menyembah kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau ingatkan kami, Engkau menegur kami supaya kami boleh memilih pilihan tepat, yaitu hidup takut akan Allah dan setia dengan tulus menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, koreksi kami, ubah kami boleh jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini. Biarlah kita boleh melakukan dengan kekuatan Allah Roh Kudus. Mari kita akan masuk dalam pokok-pokok doa kita dan doa syafaat kita. Mari kita pertama-tama kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang sudah menyertai kita masing-masing sampai hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang kepadamu, tak henti-hentinya kami selalu mengucap syukur Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, untuk anugerah, dan untuk penyataan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan terus memimpin kehidupan kami, menyertai kami, dan kami pun boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, sucikan dan layakkan kami ketika kami akan menyatukan hati kami untuk kami berdoa syafaat bersama-sama.
Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk ibadah onsite kita. Kita bersyukur Tuhan sudah memimpin kita sampai saat ini. Doakan terus untuk setiap kami yang melayani, baik hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, setiap penata layan, juga alat yang dipakai, Tuhan sucikan, kuduskan, tidak ada gangguan-gangguan, dan semua bisa berjalan lancar. Demikian juga keamanan, jemaat yang hadir diberi sehat, juga biarlah jemaat-jemaat yang lain bisa digerakkan hatinya untuk bisa melangkahkan kaki untuk beribadah dan melayani bersama-sama lagi. Kita juga bersyukur minggu ini kita sudah masuki minggu Advent yang pertama. Biar Tuhan juga pimpin persiapan-persiapan kita di dalam memasuki Natal. Dan kita juga doakan untuk persekutuan doa Yabes ini. Kita terus berdoa untuk orang-orang yang tetap setia mendukung dalam doa. Biar mereka tetap diberikan hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan, dan sungguh-sungguh mereka bisa menjadi prajurit-prajurit doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami terus berdoa memohon belas kasihan dan penyertaan Tuhan untuk ibadah onsite. Kami berdoa untuk ibadah onsite minggu ini. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga setiap penata layan yang akan melayani. Tuhan, kiranya Engkau melayakkan setiap kami Tuhan, karena kami sadar kami tidak mampu, kami tidak layak, tapi Engkau yang melayakkan setiap kami. Berkati untuk alat-alat yang dipakai, biar semua bisa berjalan lancar, tidak ada gangguan-gangguan Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan keamanan, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, juga jemaat-jemaat yang hadir, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan Tuhan juga terus menggerakkan hati jemaat-jemaat-Mu yang masih belum melangkahkan kaki untuk beribadah di gereja-Mu. Biar Tuhan gerakkan hati mereka untuk mereka mau mengambil keputusan untuk melangkahkan kaki untuk beribadah dan melayani bersama-sama lagi. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah memasuki minggu Advent yang pertama minggu ini. Biar Tuhan persiapkan kami untuk memasuki persiapan-persiapan Natal ini Tuhan. Kami juga serahkan untuk persekutuan doa Yabes. Tuhan juga pimpin, berkati terus Tuhan, sekalipun kami mungkin hanya belasan orang, tapi kami percaya Tuhan, jikalau hati kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kami mengasihi pekerjaan Tuhan, kami boleh disatukan hati kami. Semuanya ini boleh berkenan di hati Tuhan dan menjadi sesuatu yang indah di hadapan-Mu. Biarlah mereka tetap setia mendukung pekerjaan Tuhan lewat doa-doa kami ini Tuhan, dan sungguh-sungguh mereka siap untuk menjadi prajurit-prajurit doa. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terus doakan untuk keluarga kami, biarlah kami diberikan kekuatan, kesehatan, terutama khususnya untuk menjelang Natal ya, pasti banyak kesibukan. Biar Tuhan beri kami sehat, dan Tuhan berikan hikmat, juga urapan yang daripada Tuhan. Tuhan juga tolong untuk anak-anak kami, biar Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha, pekerjaan, juga masa depan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kepercayaan kepada kami untuk melayani Tuhan. Biarlah kami boleh melayani dengan penuh sukacita, dan khususnya menjelang Natal ini Tuhan mungkin lebih banyak kesibukan lagi. Biar Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, Tuhan jaga keluar masuk kami, dan Tuhan berikan imun yang kuat. Tuhan juga berikan hikmat dan urapan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan supaya pelayanan kami bisa menjadi berkat. Kami berdoa untuk anak-anak kami, kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka dan masa depan mereka Tuhan. Engkau yang akan mengatur, memimpin, karena kami tahu Engkau mengasihi mereka lebih daripada kami mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, dan mereka boleh diberkati dan menjadi berkat. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita doakan untuk jemaat-jemaat kita. Biarlah Tuhan terus memimpin kesehatan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, kerohanian mereka, dan biarlah mereka boleh menjadi saksi-saksi dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami terus menerus berdoa juga untuk jemaat-jemaat kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati keluarga mereka masing-masing dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Mereka boleh terus mengutamakan dan mengandalkan Engkau, dan Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan juga berkati usaha, pekerjaan mereka Tuhan, supaya mereka boleh diberikan rezeki setiap hari. Tuhan cukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Kami juga berdoa untuk keluar masuk mereka, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, kesehatan mereka juga. Tuhan terus berikan imun yang kuat kepada mereka. Jadikan mereka saksi-saksi-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, baik untuk keluarga mereka, keluarga besar mereka, ataupun juga untuk
tetangga ataupun juga relasi-relasi mereka Tuhan. Kami rindu jemaat-jemaat-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mendukung dalam doa untuk gereja-gereja di lingkungan Sinode GKBJ. Kita doakan untuk persiapan-persiapan Natal mereka, juga doakan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, dan juga Tuhan yang akan menolong di dalam setiap program-program gereja mereka. Dan kita doakan secara khusus untuk gereja induk kita, Taman Kencana. Kita doakan untuk program-program yang sudah disusun, biar mereka bisa jalankan di tahun yang akan datang ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau mendukung dalam doa untuk gereja-gereja yang ada di lingkungan Sinode GKBJ Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan-persiapan Natal yang mungkin sebentar lagi akan mereka lakukan. Biar Tuhan pimpin, Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan, setiap hamba Tuhan yang melayani di setiap gereja-gereja ini. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, Tuhan berikan urapan, hikmat, dan Tuhan juga mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan hidup mereka Tuhan. Kau jaga keluar masuk mereka, biar mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan setiap program-program yang sudah mereka susun untuk tahun depan, biar Tuhan juga pimpin sehingga mereka bisa menjalankannya. Dan secara khusus kami mau berdoa untuk program-program kerja GKBJ Taman Kencana Tuhan. Biarlah Tuhan juga pimpin sehingga antara hamba Tuhan, para pemimpin-pemimpin jemaat, dan juga jemaat-jemaat bisa bekerja sama untuk mewujudkan setiap program-program yang sudah mereka canangkan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mendukung dalam doa untuk kerinduan gereja kita ya, untuk bisa menjadi gereja yang mandiri dan dewasa. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang siap untuk melayani, siap berada di garis depan, dan benar-benar siap memikul tanggung jawab, dan orang-orang yang benar-benar loyal terhadap GKBJ Bandung. Kita juga butuh dana untuk pendewasaan ini. Biarlah Tuhan yang siapkan, sediakan baik lewat jemaat maupun orang-orang di luar yang boleh memberkati gereja kita. Dan kita juga doakan untuk jemaat-jemaat kita sendiri supaya mereka bisa setia terhadap GKBJ Bandung, dan mereka juga benar-benar bisa mendukung pekerjaan Tuhan di sini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kerinduan kita menjadi gereja yang mandiri dan dewasa. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau membawa dalam doa Tuhan untuk kerinduan kami menjadi gereja yang mandiri dan dewasa Tuhan. Kami butuh banyak hal, baik jemaat-jemaat yang setia dan loyal terhadap GKBJ Bandung. Biar Tuhan juga tarik mereka kembali, mereka yang sudah lama tidak beribadah ataupun juga mengikuti ibadah-ibadah di tempat lain, mereka bisa kembali lagi Tuhan untuk beribadah dan melayani bersama-sama di gereja-Mu di sini. Kami juga butuh dana yang kami butuhkan Tuhan untuk pendewasaan ini. Biar Tuhan juga sediakan dari jemaat-jemaat, baik perpuluhan, lewat persembahan ataupun juga hal-hal yang lain. Biar Tuhan sediakan dana yang dibutuhkan. Demikian juga untuk jemaat-jemaat di luar GKBJ yang boleh memberkati kami selama ini. Tuhan berkati mereka, dan biarlah mereka bisa terus setia mendukung pekerjaan Tuhan di sini, sehingga dana ini bisa kami kumpulkan untuk kami persiapan pendewasaan Tuhan. Kami juga butuh para pemimpin-pemimpin gereja-Mu untuk menjadi orang-orang yang bisa siap berada di garis depan dan siap memikul tanggung jawab bersama untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di sini. Kami butuh orang-orang yang loyal terhadap GKBJ Bandung, dan sungguh-sungguh Tuhan mereka siap melayani bersama-sama, menjadi diberkati dan menjadi berkat Tuhan. Kami serahkan orang-orang yang tepat yang Tuhan akan pilih untuk menjadi pemimpin-pemimpin gereja-Mu di sini. Terima kasih, kami serahkan semua rencana dan kerinduan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terakhir, mari kita mendukung dalam doa untuk pemerintahan kita. Biar Tuhan yang terus menolong, memimpin, sehingga Pak Jokowi diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan juga menghadapi berbagai tantangan-rintangan. Biarlah dia boleh diberikan hikmat oleh Tuhan menghadapi semuanya ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk Pak Jokowi dan menteri-menteri yang ada. Tuhan berkati dia dalam kesehatannya, juga berikan dia kekuatan, hikmat yang dari Tuhan, bijaksana dalam membaca setiap situasi dan mengambil setiap keputusan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong, menopang dia sehingga dia bisa menyelesaikan tugas tanggung jawab dia
beberapa tahun lagi ini dengan tuntas. Dan Tuhan tolong setiap tantangan-rintangan yang dia hadapi, dia boleh terus bersandar kepada Tuhan dan dia boleh mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sudah memilih dia menjadi pemimpin negara kami. Engkau juga yang akan menolong dia untuk menjalankan dan melewati masa-masa sulit, khususnya banyak tantangan-rintangan yang harus dia hadapi. Setiap program-program kerja pemerintah boleh tetap dikerjakan dengan baik Tuhan. Terima kasih, kami serahkan pandemi biar benar-benar bisa berakhir tuntas sehingga tahun depan kami bisa hidup normal, sekolah, kuliah, perkuliahan semua bisa berjalan dengan normal dan lancar. Terima kasih, tolong para masyarakat ini bisa tetap menjaga prokes Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri persekutuan kita, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih kami boleh mengadakan persekutuan doa pada malam hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan kami juga boleh menaikkan pokok-pokok doa kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan, berikan kami hati yang mengasihi Tuhan. Kami boleh mempersiapkan, memberi yang terbaik untuk Tuhan, sehingga persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan juga yang mengelola uang ini Tuhan. Kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa Jumat yang akan datang.